Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah kita memandang salib Kristus hanya sebagai kisah penderitaan, tanpa menyadari makna pengorbanan yang sesungguhnya di baliknya? Firman Tuhan hari ini menolong kita memahami bahwa Yesus bukan sekedar korban penderitaan, melainkan kurban yang dipersembahkan Allah bagi keselamatan manusia. Tema perenungan Gema hari ini, korban atau kurban. Sebuah perenungan bersama yang mengajak kita melihat kembali makna salib Kristus sebagai persembahan yang sempurna, yang membawa kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas keagungan kasih-Mu. Saat ini kami rindu untuk merenungkan sabda-Mu ya Allah. Bukalah hati kami agar kami boleh memahami akan keagungan kasih-Mu dan kebesaran karya-Mu, dan meresponnya dengan hidup yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Kata kurban atau offering berbeda dengan korban atau sacrifice, victim. Kata korban menunjuk pada pihak yang menderita atau dirugikan akibat suatu peristiwa atau perbuatan orang lain. Sedangkan kata kurban atau offering itu menunjuk pada sesuatu yang dipersembahkan kepada Allah. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia adalah kurban, bukan korban. Dalam kitab Ibrani, Yesus Kristus adalah kurban, bukan korban. Setelah kata Yunani prospero yang semula diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai mengorbankan dirinya, dalam pasal 9 ayat 28, direvisi menjadi dipersembahkan dalam terjemahan baru 2. Terjemahan ini serupa dengan terjemahan mempersembahkan dirinya dalam pasal 9 ayat 14. Revisi ini sesuai dengan konsep kurban, yaitu ada pihak lain, Allah Bapa yang mempersembahkan anaknya sendiri Yesus Kristus untuk memikul dosa manusia sekali untuk selamanya. Ada 3 perbedaan antara kurban perjanjian lama dengan kurban Yesus Kristus. Yang pertama, dalam perjanjian lama, untuk mempersembahkan kurban kepada Allah melalui perantara imam besar keturunan Harun, setahun sekali imam besar membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu untuk menyucikan dirinya dan umat. Sebaliknya, Kristus mempersembahkan darahnya sendiri.
Kurban Kristus sempurna, sehingga ia cukup satu kali saja mempersembahkan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Yang kedua, kurban perjanjian lama bertujuan menyucikan hidup secara lahiriah. Misalnya, orang yang sembuh dari penyakit kusta harus mempersembahkan kurban sebagai ungkapan syukur. Namun, kurban Kristus menyucikan hati nurani dari perbuatan yang sia-sia, sehingga manusia dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ketiga, kurban perjanjian lama ditujukan bagi umat Israel, sedangkan kurban Kristus bersifat universal. Kurbannya mencakup semua orang yang terpanggil untuk menerima warisan kekal. Puncak pengorbanan Kristus terjadi ketika ia masuk ke hadirat Allah, sehingga umat diperkenankan menghampiri Allah dalam ibadah. Kerinduan Allah untuk bersekutu dengan umatnya terwujud melalui kurban Kristus. Saudara-saudara, sebagai umat kesayangan Allah, apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepadanya? Apakah hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan Allah? Mari saudara, kita menyatakan bakti kita kepada Allah melalui hubungan yang erat, yang intim dengan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mempersembahkan Yesus Kristus sebagai kurban yang sempurna bagi keselamatan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk merespon kasih-Mu dengan mempersembahkan hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.